Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kelas 10, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman kelas 10, sekarang kita akan belajar hadis ke-19. Sebelum Ustadz memulai pelajaran, silahkan cek kehadiran ya dengan cara menulis hadir di kolom komentar dan sebutkan namanya. Oke, silahkan tulis hadir di kolom komentar dan sebutkan namanya. Nah, itu yang Ustadz anggap hadir, dan nanti ada tugas-tugasnya juga. Oke, kita masuk ke hadis ke-19 ya. Ustadz bacain dulu hadisnya. Silakan dibuka buku hadisnya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtamat ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rafi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Nah, itu hadisnya. Oke, Ustadz langsung jelaskan saja secara singkat ya mengenai hadis ke-19 ini. Yang pertama, hadis ke-19 ini menceritakan tentang beberapa poin nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas itu siapa? Abdullah bin Abbas itu adalah putra dari Abbas. Nah, Abbas itu siapa? Abbas itu adalah paman Nabi Muhammad SAW. Berarti Abdullah bin Abbas ini adalah keponakannya Rasulullah SAW. Suatu ketika Abdullah bin Abbas ini ya berada di belakang Nabi, kemudian Nabi memberikan nasihat. Berada di belakang Nabi, kemudian Nabi memberikan nasihat. Seyogianya orang yang memberikan nasihat itu di depan, betul gak? Ini seseorang yang kita ingin nasihati, kemudian kita di hadapannya, bukan di belakangnya. Nah, berarti kalau di belakangnya lagi ngapain? Kalau di belakangnya berarti lagi memboncengi, artinya lagi berkendara ya. Zaman dulu belum ada sepeda motor, zaman dulu belum ada mobil. Kalau mobil di samping ya, belum ada kendaraan bermotor, jadi zaman dulu lewat unta ataupun kuda. Jadi waktu itu Abdullah bin Abbas diajak Rasulullah untuk menunggangi ya kuda atau unta ya, saya kurang paham. Nah, kemudian Rasulullah sambil jalan itu memberikan beberapa kalimat nasihat. Nah, nasihat ini penting. Nasihat ini sebenarnya diberikan kepada Abdullah bin Abbas, tapi sebenarnya nasihat ini diberikan kepada seluruh umat manusia. Apa itu? Ihfazillah. Ini poin pertama. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, kita poinnya di sini dulu ya. Kita stop di sini dulu. Ihfazillah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, kenapa kita harus menjaga Allah? Allah kan maha besar. Allah kan Tuhan kita. Allah itu Rabbul Alamin. Tapi kenapa harus menjaga Allah? Apakah Allah butuh penjagaan? Ya, biasanya yang butuh penjagaan adalah lemah. Tapi Allah kan nggak lemah. Allah itu qawi, maha kuat. Tapi kenapa di sini disampaikan bahwasanya kita harus menjaga Allah? Nah, di sini kita harus belajar. Pentingnya belajar. Bagaimana bentuk atau model kita dalam menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud menjaga Allah di sini artinya kita ya menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perintah artinya kita menjalankan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan menjaga Allah. Jadi kata Allah, sholatlah, maka sholat ya. Kata Allah, berzakatlah, maka zakat. Itu salah satu bentuk dalam menjaga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga bukan berarti kita membuat benteng, enggak, tapi menjaga Allah artinya kita menjalankan
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pertama. Yang kedua, menjaga Allah juga menjaga syariatnya. Syariat itu apa? Ya, syariat itu adalah hukum-hukum Allah, gitu ya. Dimana kita harus patuhi. Nah, dalam artian di sini berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ketika ada orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya kita jaga syariat Allah. Ya, syariat Allah itu berarti kan satu model untuk menjaga 5 hal. Ya, syariat itu tujuannya untuk menjaga 5 hal. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafas, ya menjaga jiwa. Ya, kemudian hifzu akal, ya menjaga akal. Kemudian hifzu nasal, ya menjaga keturunan. Dan hifzu satu lagi apa ya, saya lupa. Nah, jadi 5. Jadi misalkan dilarang mencuri. Nah, kenapa? Untuk menjaga harta, hifzul mal, ya untuk menjaga harta. Kemudian janganlah kalian meminum minuman khamar. Untuk apa? Untuk menjaga akal. Nah, kalau misalkan ada orang-orang yang berbuat merusak syariat, merusak tujuan syariat, maka kita harus mencegah. Ya, di sini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk penjagaan Allah? Nah, ini baru bentuk penjagaan Allah adalah Allah menyelamatkan kita. Allah membuat kita selamat. Allah tidak melukai kita. Nah, misalkan ada orang yang mau membuat kita celaka, Allah menjaga kita. Ingatkan kisah ketika seorang perempuan suatu hari dia pulang dari kantornya, malam banget ya. Tumben-tumbennya pada waktu itu dia pulangnya malam. Ketika pulang malam, pilihannya 2, mau pulang menggunakan kereta ataupun pulang menggunakan bis. Tapi ternyata bis di situ jarang sekali, akhirnya dia memutuskan untuk pulang naik kereta. Nah, tepat jam 12 malam, ya kereta itu belum muncul juga, padahal harusnya jam 12 malam itu sudah ada. Dia sendirian, tiba-tiba didatangi sama seseorang yang berbadan besar menghampirinya. Akhirnya apa? Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu kuncinya, dia merutinkan bacaan ayat kursi. Ya, dia selalu merutinkan. Ya, ini salah satu bentuk penjagaan Allah. Nah, hingga kemudian seorang yang badannya besar tadi ya berhenti tepat di sampingnya, ya kira-kira 1 hasta lah ya, 1 jengkal lah ya. Tapi kemudian dia berhenti. Nah, perempuan itu tidak berani untuk melihatnya, dia hanya tertunduk saja. Tapi kemudian orang ini berjalan aja dan tidak menghiraukannya. Kemudian datanglah kereta, dia naik kereta dan pulanglah. Keesokan harinya sang perempuan ini lihat berita. Di berita itu ternyata ada tindakan kriminal, bahkan sampai pembunuhan, ya pemerkosaan dan pembunuhan oleh salah satu orang di tempat di mana dia waktu malam itu, ya di mana tempat waktu malam itu dia sedang duduk. Nah, artinya kejadiannya pun sama, tapi selang beberapa menit saja. Nah, kemudian dia heran, padahal kan waktu itu dia juga di situ, tapi dia tidak menjadi korban. Korbannya adalah orang setelah dia, ya yang duduk di situ. Akhirnya dia singkat cerita datanglah untuk menanyakan penasaran ya kepada orang itu yang sudah ada di kantor polisi dan menanyakan, bukankah engkau waktu itu melihat aku? Iya, aku melihat kamu. Tapi kenapa engkau tidak melukai aku gitu ya? Nah, kemudian laki-laki itu menjawab, bagaimana aku bisa melukaimu sedangkan ada 2 orang ya, di samping kanan samping kirimu itu ada 2 sosok makhluk yang besar dan itu mungkin penjaga kamu. Nah, itu salah satu bentuknya ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi merutinkan bacaan Al-Quran itu salah satu bentuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Intinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ya. Kemudian ihfadillah yahfadak. Ihfadillah tajidhu ama wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau mohon pertolongan kepada Allah. Jadi, nah misalkan gini ya. Sekarang kan lagi virus corona. Kita sekarang lagi khawatir, panik dan banyak korban meninggal juga. Sekarang sudah 450 kalau nggak salah ya, dan meninggalnya hampir 30 atau 20 gitu ya. Nah, itu kan sebuah ancaman dan kita harus menolong. Idza sta'anta, kalau kita ingin minta tolong kepada Allah. Lah, kita
Boleh nggak meminta tolong kepada manusia? Ya boleh, itu sebagai syariatnya, ya sebagai langkah ikhtiarnya. Tapi hakikatnya kita meminta tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nih, kalau misalkan kita mau meminta pertolongan kepada orang lain, sebelum kita meminta pertolongan kepada orang lain, kita tuh minta dulu, ya Allah mudahkanlah, baru kita lengkapi gitu ya dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Yang meminta bantuan kepada orang, kan gitu. Nah itu wa idza sta'anta fasta'in billah dan seterusnya. Mungkin ini aja pembahasan dari Ustadz, udah 10 menit ya menjelaskan. Selanjutnya silakan kalian pelajari masing-masing untuk tugasnya ya nanti di classroom. Itu aja materi yang Ustadz berikan hari ini, ya tidak lama-lama. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, diskusi ya lewat classroom ataupun lewat aplikasi lain. Oke, jangan lupa untuk subscribe video ini, like, kalau bisa share, dan juga klik di kolom komentar hadir, menandakan bahwasanya kalian mengikuti pembelajaran hadis ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.